قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوك وأترجى. Silahkan gabung di sini. Umurnya sudah 1400 tahun, berasal dari Madinah. Ini dari mana ya? Dari Lampung. Oh, silahkan kita ke sini. Item selanjutnya ini merupakan satu wadah obat, ya, wadah obat yang diduga milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wadah obat ini terbuat dari kuningan, umurnya sudah kurang lebih 1400 tahun. Kemudian di sisi-sisinya ya terdapat batu akik seperti ini. Ini merupakan kebiasaan orang Arab terdahulu. Apabila mereka memiliki satu barang istimewa, biasanya mereka akan bubuhkan batu akik di wadah tersebut atau di item tersebut. Kalau wanita biasa di wadah-wadah seperti ini, tapi kalau laki-lakinya biasanya di pedang-pedang mereka. Jadi kita bisa lihat di pedang Sayyidina Husain. Silakan kita buka. Kemudian selanjutnya ini merupakan satu buah busur, ya, yang diduga milik baginda Rasulullah SAW. Busurnya ya, hanya saja satu riwayat mengatakan bahwasanya busur ini pernah dipakai oleh Sayyidina Amr bin As dalam 3 kali peperangan. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada baginda Nabi SAW. Kemudian anak panahnya seperti ini, ya, ini anak panah istimewa, terbuat dari kayu, ujungnya besi, dan di segitiganya itu ada bolongan. Ini merupakan anak panah komando peperangan. Apabila anak panah ini dilesatkan, dari bolongan tersebut akan keluar bunyi, ya, seperti suling ditiup akan keluar bunyi seperti itu juga. Apabila sudah terdengar bunyi seperti itu, maka pertanda peperangan akan dimulai. Kemudian string atau talinya ini terbuat dari kulit unta. Kemudian ini merupakan satu bilah pedang, ya, yang diduga milik Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang tak pernah terkalahkan, ya, sepanjang hayat beliau. Pedang ini terbuat dari besi, beratnya 5,5 kilo, ya, bisa menggambarkan bagaimana kekuatan Sayyidina Khalid bin Walid pada saat itu. Kemudian, ya, menurut riwayat Sayyidina Khalid bin Walid ini memiliki pedang sampai 200 bilah pedang. Salah satunya ini, ya, pedang ini bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mau tahu bagaimana besar, ya, besar tubuh Sayyidina Khalid, kita bisa lihat dari gagang pedangnya, pegangan pedang ini. Besar gagang pedang seperti ini, bagaimana besar tangan yang menggenggam pedang. Selanjutnya ini merupakan satu bilah pedang, ya, yang diduga milik Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Menurut riwayat beliau mendapatkan pedang ini dari Sayyidina Ali, ayah beliau. Istimewanya pedang ini di kedua sisinya sama tajamnya, baik atas maupun bawah. Kemudian ujungnya terbelah seperti itu. Ya. Dan seperti inilah, ya, contohnya. Tapi kalau laki-lakinya di pedang-pedang mereka akan mereka bubuhkan batu akik seperti ini. Kemudian pedang ini beratnya 4,2 kg, terbuat dari besi, ya, bertuliskan ya Allah, ya Muhammad, ya Ali Khalifatul Mu'min. Kemudian selanjutnya ini merupakan satu buah surban dan kopiah besi yang diduga milik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Surban dan kopiah besi ini beliau gunakan dalam peperangan, sehingga di kopiah besi beliau ini masih tersisa asar-asar atau bekas-bekas sabetan pedang, ya, yang jelas terlihat di bagian belakang sebelah sini.
di besi beliau ya, di peci besi beliau. Beratnya 650 gram atau setengah kilo lebih ya. Kalau kita mau tahu bagaimana besar Sayyidina Ali tubuh beliau, kita lihat dari diameter ya, lingkaran kepala beliau ini ya, lingkaran kepala beliau. Selanjutnya ini merupakan satu buah tongkat ya, yang diduga milik baginda Rasulullah SAW, terbuat dari kayu al-ayuziyah atau kayu lus putih namanya. Ya, kayu ini istimewa, mengapa? Karena cuma tumbuh di Timur Tengah atau di tanah Arab. Selain tanah Arab tidak tumbuh. Nah, namanya tongkat ini as-saja, ya, tongkat as-saja. Dan panjangnya 125 cm. Ya, kalau didirikan kurang lebih tingginya seperti ini. Ini bisa menggambarkan bagaimana tinggi baginda Rasulullah SAW. Ya, umumnya tongkat dipegang sepinggangnya. Kalau tinggi tongkat seorang segini, ya bagaimana tinggi orang yang memegang. Kalau memegang tongkatnya yang sebelah sana ujung terbuat dari kulit unta. Ini merupakan replika ya. Kalau yang tadi semuanya ada sertifikat, ini tidak ada sertifikatnya. Ini merupakan replika dari Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini adalah batu yang Allah turunkan dari surga pada zaman Nabi Ibrahim ya ke dunia, dan dijadikan sebagai pijakan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Aslinya batu ini atau Makom Ibrahim ini nempel dengan dinding Ka'bah, nempel di bawah rumah. Hanya saja pada saat pemerintahan Sayyidina Umar, beliau memerintahkan untuk menggeser beberapa meter jauh dari Ka'bah sehingga tampaknya seperti saat ini yang ada di bukan salah jauhan. Dan mengapa masuk ke dalam seperti itu? Nah, ini merupakan maziyah atau keistimewaan para nabi. Kalau nabi ini, para nabi berdiri di atas bumi, baik tanah ataupun batu seperti ini, maka semuanya akan terasa lembut ketika di para nabi. Sehingga kita misalnya berdiri di atas becek atau lumpur, semakin lama kita berdiri di situ, semakin tenggelam. Yang ini merupakan batu pecahan fondasi Baitullah Ka'bah ya, yang diambil ketika terjadi renovasi Ka'bah tahun 1415, masih 600 tahun pada zaman pemerintahan Utsman. Yang paling istimewa dari batu ini ya adalah posisinya ketika masih nempel dengan Ka'bah. Posisinya berada di tengah-tengah antara pintu Ka'bah ya dan Hajar Aswad, yang mana posisi ini merupakan posisi multazam. Fadilahnya multazam, apabila seseorang berada di multazam kemudian dia berdoa kepada Allah, doanya makbul, doanya mustajab. Perantaraan batu ini pernah berada di tempat makhluk doa, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ya. Kemudian selanjutnya ini merupakan tasbih yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena terbuat dari tulang unta ya, yang mana tulang unta ini diduga milik baginda Rasulullah SAW. Hanya saja tasbih ini bukanlah milik baginda Nabi ya, karena ketika baginda Nabi wafat, beliau
surban yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, baik yang berwarna putih dan hitam yang ada di dalam tabung kaca. Yang di atas surban yang di bawah. Di bawah. Mengapa berupa potongan surban bukan utuh satu surban? Ya, karena zaman dahulu ketika baginda Nabi mengutus sahabat beliau pergi berdakwah keluar dari Madinah, ya. Seperti halnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah di Yaman. Biasanya baginda Nabi akan memberikan satu cendera mata atau kenang-kenangan, ya. Cendera matanya apa? Berupa potongan surban seperti ini, ya. Digunakan sebagai pengobat rindu karena jauh baginda Nabi SAW.